Setrumers pasti hafal dengan motor ini. Motor ini sudah cukup lama warawiri di dunia maya. Pemiliknya adalah Den Dimas atau Bubur Ayam Racer. Nah, kenapa kita mau bahas motor ini? Karena kebetulan Setrum juga terlibat dalam proses pembangunannya bersama Katros Garage dan Mandasia Garage. Oke, nah ada beberapa hal menarik soalnya mengenai motor ini. Basicnya adalah Suzuki GSX 150R. Itu adalah motor sport kelas 150 cc. Berat aslinya hanya 135 kg dan mesinnya relatif kecil untuk motor yang high performance. Ya di kelas 150 cc dia paling gede, tapi dibandingkan motornya Dimas yang lain, dan Dimas ini punya R90 yang besar-besar. Ini relatif kecil. Nah, ini dulu adalah motor dulu merupakan salah satu motor ikoniknya Bubur Ayam Racer. Dulu namanya Banyu Biru, cuma karena dikonversi ke elektrik, bentuknya sekarang udah beda, udah nggak ada birunya, warnanya dirubah. Gini, jadi tantangan ketika mengkonversi motor ini adalah karena satu tadi motornya itu relatif kecil, sedangkan pemiliknya itu ingin tenaganya relatif besar, cukup buat ngelawan moge-moge kecil 400-600 cc, kalau bisa lebih gede. Nah, dan itu butuh baterai yang cukup besar. Nah, seperti kita tahu motor listrik itu sebenarnya hanya konversi, yang namanya tenaga listrik itu hanya konversi dari daya yang disimpan oleh baterai. Nah, semakin besar baterainya, semakin besar potensi dayanya. Nah, kenapa? Tantangannya di motor ini karena aslinya ruangannya kecil. Nah, sehingga kita harus banyak mengubah, membuat dudukan baterai khusus, mengakali beberapa posisi barang, dan ada sedikit ubahan pada sasis yang tidak kelihatan di sini secara, kalau dari luar udah nggak kelihatan. Oke, nah pertama kita lihat overallnya dulu. Warna yang keren ini, kombinasi warna dan grafis, itu adalah buah tangan Mas Andi Akbar atau Ateng Katros, bosnya Katros Garage bersama dengan Den Dimas. Ini terus terang saya kagum lihat ya, karena apa? Karena logo GSX-nya ini cakep banget. Gak kebayang gue tiba-tiba ketemu fontnya gini, pas dengan tema motor yang modern dan elektrik. Terus kedua, tim di Katros Garage itu agak berbeda dengan builder motor elektrik yang lain. Kenapa? Karena mereka udah sangat pengalaman dalam motor custom. Jadi urusan fabrikasi mereka salah satu terbaik, termasuk membuat bracket untuk dinamo dan box baterai serta dudukannya. Oke, nanti kita akan lihat beberapa detail-detail instalasinya. Tapi kalau kita lihat dari luar, udah nggak ada kelihatan sama sekali ini elektrik. Bahkan dibandingkan dengan beberapa motor listrik yang dijual di pasaran, yang motor laki, ini boleh dibilang salah satu yang paling cakep yang ada sekarang. Dan sampai saat ini mungkin ini konversi yang paling proper dan paling keren dilihat. Yaitu karena tadi kolaborasi dengan Katros Garage dan Dimas. Nah, untuk urusan kelistrikan ada Mandasia Garage. Mandasia Garage seperti yang Setrumers tahu itu dipimpin oleh Aditya Luki. Nah, ini salah satu tuner yang berpengalaman menangani motor-motor high power. Nah, motornya dia kemarin salah satu konversi KLX-nya itu kenceng banget sampai harus di-ban ketika ikut di salah satu event kecil, di event balap kecil di Tangerang. Saking kencengnya. Oke, jadi kolaborasi dengan pihak-pihak yang tepat itu menghasilkan karya yang pas. Nah, salah satu tantangan awalnya itu yang kami ingat betul, karena setelah Den Dimas atau Bubur Ayam Racer, owner motor ini, dia nyobain KTM-nya Setrum, KTM kami.
dia cukup takjub, kaget dengan tenaganya. Nah, satu hal beralih, ujung-ujungnya ya tiba-tiba motor ini, motor kesayangannya dia, motor ikoniknya dia juga ingin dirubah. Nah, inilah hasilnya. Nah, tapi dari situ itu ingin mengemas tenaga besar dalam format motor yang relatif kecil. Nah, itu sebenarnya diawali dengan performa yang ingin dicapai. Itu dikonsultasikan dengan pihak Mandasia Garage dan kami di setrum.com, sehingga oleh Aditya diramu baterainya memakai lithium polymer 84 ampere total. Itu besar sekali. Dia beroperasi dalam tegangan 72 volt, tapi 84 ampernya sebagai perbandingan KTM kita itu hanya 60 ampere. Nah, ada beberapa motor lain yang konversi lain yang jauh lebih besar, ada beberapa yang di atas 100 ampere seperti Honda Beat yang kemarin di beberapa video lalu sudah kita ulas, bahkan kita pakai ke Bandung pulang pergi. Nah, tapi 84 ampere ini cukup besar untuk tenaga dan jarak yang diincar. Cukuplah kalau buat hitungan kami ini dia sekitar per kilometer itu sekitar 25 watt hour. Jadi Setrumas tinggal mengalihkan 72 volt kali 84 ampere ketemu berapa kWh, silakan dihitung sendiri. Itu dibagi 25, sekian kira-kira jarak kilometernya, yang jelas di atas 100 km. Nah, kami sudah coba jalan. Kami jalan di kecepatan normal lalu lintas itu sekitar 20 km dari rumah Den Dimas ke lokasi pemotretan, lokasi pengambilan video. Itu dari full charge 100% hanya turun ke 84%. Nah, dari situ kita hitungannya dia sekitar 25 watt hour per kilometer. Cukup irit sebenarnya untuk potensi tenaga yang besar. Nah, ada hal lain yang perlu disinggung soal baterainya. Dia memakai lithium polymer. Lithium polymer ini dari kastanya baterai lithium ada 3 yang umum sering dipakai, sama lithium ion atau NMC, terus lithium fosfat LFP yang sering dipakai oleh timnya dapur, dan lithium polymer. Lithium polymer sudah lama dikenal sebagai baterai dengan discharge besar dan bobotnya enteng. Hanya lithium polymer memang terkenal agak-agak rawan. Nah, menurut Adit sebenarnya tidak, karena lithium polymer itu tidak pernah terbakar, dia hanya berasap. Nah, dan memang faktanya begitu. Dan untuk mencegah hal itu ada beberapa standar prosedur yang diterapkan oleh Mandasia Garage, termasuk pemilihan BMS yang pas, yang cocok, smart BMS, dan pengaturan BMS-nya. Sudah itu mereka juga yang merakit sendiri baterainya. Nah, oke, kembali ke soal baterai tadi. Di antara LFP, LiFePO 4, lithium ion dan lithium polymer, yang paling enteng dan discharge-nya relatif gede itu lithium polymer. LFP itu juga discharge-nya ada yang gede, tapi secara bobot mereka jauh lumayan gede. Ini baterainya 84 ampere. Ini bobotnya sekitar 28 kg baterainya aja. Nah, mengapa dirasa penting memakai lithium polymer yang terkenal rawan? Ya karena itu tadi, karakternya dia enteng dan discharge-nya besar. Sebagai catatan, ada beberapa tim balap elektrik juga memakai lithium polymer. Ya karena karakternya itu, apalagi untuk di sirkuit. Oke. Kedua adalah dinamo yang dipilih. Ya karena ingat tadi, Dan Dimas ini dia punya standar power yang cukup besar. Jadi ini memakai dinamo mid drive 4 kW.
peaknya hampir 10 kali lipat dari itu. Jadi potensial powernya sangat besar. Nah, terus terang sekarang kondisinya ini belum selesai total, masih ada beberapa penyetelan yang masih dicari, ada beberapa hal-hal kecil untuk memaksimalkan tenaganya. Tapi ya karena kami sudah nafsu ingin mengulasnya, ya udah sebelum terakhir, sebelum di finalize settingan, kita ingin coba dulu. Nah, nanti tenang Setrum, nanti setelah selesai semua kita akan kabarin bagaimana proses finalizing setupnya. Yang jelas gini, yang jelas dia memakai controller yang di line current atau di bus bar itu sekitar 800 ampere plus minus. Itu besar, nggak jauh beda sama KTM. Oke. Nah, ini juga ada beberapa hal unik yang kondisi yang lagi sekarang kepasang. Satu, karena ini semua perangkat-perangkat yang dirasa penting seperti pengereman sudah di-upgrade oleh Dimas. Selang rem udah braided. Jadi tahan ini ya maklum karena dia elektrik, dia tidak memakai tidak ada gigi buat engine brake. Walaupun ada sebenarnya engine brake-nya. Itu tergantung dari setup regenerative braking-nya. Tapi engine brake-nya ada cukup. Nah, karena tidak ada engine brake-nya lebih minim, maka remnya harus yang kualitas bagus. Oke. Ini di tahap awal setup biasanya ada riding mode atau driving mode yang ada 3 speed biasanya kan. Nah, yang ini khusus speed terakhir itu tidak disimpan di switch, tapi di tombol khusus buat ngebeam atau ngepas kalau kita mau nyalip. Jadi ini hanya burst singkat tapi ampere gede di tombol kecil, jadi harus ditahan. Jadi di posisi speed 2 buka gas, ditahan, itu akan otomatis masuk ke bagian ke boost. Kita belum coba, nanti kita akan coba, nanti akan ada videonya. Oke, nah ini pengerjaannya cukup lama karena maklum Katros Garage agak-agak perfeksionis dan harus menyesuaikan. Ini tadi yang dibilang baterainya itu baterai semua di sini. Ini yang kita lihat, ini adalah tutup baterai bikinan khusus dari Katros Garage. Yang dari luar nggak akan orang sekilas, kalau hanya orang yang memperhatikan bahwa ini tidak ada knalpot akan tahu bahwa oh ini elektrik. Tapi bagian ininya sudah kilas mirip mesin bensin. Suspensi setahu kami ini standar semua. Walaupun ada perubahan bobot, tapi rasanya nggak lebih dari 15 kg ya. Mungkin 10 kg ya. Kalau dalam kondisi sekarang lebih berat dari aslinya. Dan tapi enaknya apa? Karena ini semua tertumpu di area tengah sini. Area tengah ini sehingga handlingnya kami coba enak, malah lebih mantap, lebih stabil dibanding GSX standar. Untuk high speed enak, tapi kami belum coba ketika kondisi trek atau harus banyak nikung. Tangki ini sebenarnya udah kosong. Jadi ini sebenarnya dipakai untuk slot pengecasan. Casnya di sini. Tinggal kabel charger masuk. Terus kedua, ada salah satu juga yang bagian dari PR ketika proses ngebangun adalah kunci. Nah, sekarang terus terang yang kami tahu karena belum finalize, ini tetap bisa dipakai. Ini kunci on off-nya itu di stang. Tapi semua lewat MCB-nya super besar ya, ingat ya. Ini tadi disiapkan buat power besar kelistrikannya. Jadi MCB-nya super besar, ada di area ini. Ini salah satu yang paling besar yang pernah kami lihat. Saya nggak tahu persis dia kapasitas ampernya, tapi ini lebih besar dari KTM kami. Oke, dinamonya ada di sini persis.
Terus, nah displaynya ini sebenarnya ada beberapa tambahan satu display khusus untuk baterai, hanya untuk baterai. Karena ini yang penting. Satu, karena mengandalkan yang bawaan kitnya. Ini displaynya satu kurang jelas kecuali kita persis di depannya. Ini kurang terang dan biasanya tidak seakurat tambahan yang khusus baterai. Ada yang sedikit berbeda, ada beberapa footage kami, dan kalau Anda ikutin Instagram setrum.com, di situ ada beberapa kali kami tunjukkan ketika proses setting ini. Nah, ini settingnya karena ya namanya motor elektrik modern, kontrolernya itu semua via handphone, via Android, pakai Android, handphone Android, dan via Bluetooth. Jadi jauh lebih simple. Dari situ semua setup tenaga, speed itu bisa diatur. Nah, ini powernya. Lumayan berisik sebenarnya ya. Motor listrik tidak senyap banget, apalagi yang mid drive dengan rantai seperti ini. Yang kita dengar tadi itu kebanyakan suara rantai dan roda belakang. Nah, oke Stromers, itu uraian sekilas kami GSX-E, hasil kolaborasi Bubur Ayam Racer, Katros Garage, Mandasia Garage, dan setrum.com. Kalau ada pertanyaan atau ingin informasi yang lebih detail, Anda bisa melihat di channelnya Den Dimas, Bubur Ayam Racer, ada channel YouTube-nya juga, atau di Katros Garage dan Mandasia Garage via Instagram mereka, dan tentu saja di setrum.com. Oke, Stromers, nanti kita akan ikutin terus perkembangan motor ini secara bertahap sesuai ubahannya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube setrum.com. Oke, bye.